pitch-nya di sini tuh bakalan kelihatan, oh ini tinggi, oh ini rendah, oh ini ngomongnya berat misalnya, itu akan terlihat teman-teman di sini. Nah, jadi itulah fungsinya kita menggunakan rekaman audio. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kalau kita kemarin membahas tentang analisis video dengan menggunakan Atlas TA, kita saat ini akan melakukan analisis rekaman recorder dengan menggunakan software Atlas TA. Dan sebenarnya teman-teman, daripada kita capek-capek nulis transkrip wawancara, toh terkadang ada beberapa kata yang itu akan diinterpretasikan berbeda oleh pembaca. Misalnya ketika informan tertawanya hehehe, atau misalnya hahaha, atau misalnya tertawanya gitu. Itu mungkin akan diinterpretasikan berbeda sesuai dengan perspektif dari pembaca. Tetapi ketika kita mendengar langsung dari recorder, itu akan jauh lebih bisa membantu dan terlihat bagaimana ekspresi yang sesungguhnya. Dalam artian misalnya apakah tertawanya itu tertawa lepas atau tertawanya itu tertawa sinis misalnya, atau tertawanya tertawa yang formalitas atau seperti apa. Begitu teman-teman, dan itu bisa kita analisis dengan menggunakan software. Jadi kenapa software ini kita anggap sebagai alat pembantu yang benar-benar ngebantu banget kita melakukan analisis. Pertama, selain karena efisien waktu, kita nggak perlu membuat transkrip wawancara, data kita itu tidak akan turun. Dalam artian bagaimana? Ya, data kita tetap akan menjadi data primer karena kita tidak menurunkannya ke misalnya ke transkrip. Ketika kita menurunkannya ke transkrip, berarti data itu akan terjadi penurunan kualitas, teman-teman. Seperti apa yang disampaikan oleh Athens di bukunya Digital Tools for Qualitative Research, terbitan dari Sage. Dia mengatakan bahwa ketika kita menurunkan data video atau data recorder kita menjadi transkrip wawancara, itu akan terjadi penurunan kualitas data dari primer ke sekunder. Tetapi ketika kita melakukan analisis langsung di data tersebut, maka data tersebut tetaplah akan menjadi data primer, bukan menjadi data sekunder, tidak turun kualitasnya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau besok misalnya teman-teman sidang skripsi atau tesis atau disertasi dan ditanya kenapa menggunakan software Atlas TA, jawab saja seperti itu. Karena menurut Athens bahwa ketika kita menurunkan atau menginterpretasi data video dan recorder kita, maka akan terjadi penurunan kualitas data dari primer ke sekunder. Jadi mending kita menganalisis langsung di videonya. Kalau teman-teman belum tahu gimana caranya, bisa klik di link di atas. Dan saat ini kita akan membahas bagaimana kita menganalisis data rekaman wawancara. Caranya sama sebenarnya teman-teman, prinsipnya Atlas TA itu sama semuanya. Dimulai dengan create new project, kemudian kita namai misalnya tutorial recorder. Ya, kita create, enter. Pastikan kalau di explore shortcut ini masih nol semuanya. Ini namanya ribbon menu. Kemudian kita add document. Teman-teman bisa langsung add dokumen langsung, tetapi kalau misalnya recordernya itu lebih dari 300 mega, saya sarankan teman-teman menggunakan add link video atau audio. Kenapa? Karena kalau kalian itu menggunakan add file, itu komputer akan bekerja lebih berat karena Atlas ini kan bekerjanya di RAM ya teman-teman ya. Dan ketika kita memasukkan data di sini, nanti jatuhnya dia akan lebih lemot. Tetapi kalau kita itu menggunakan add link video atau audio, itu Atlas hanya akan merecall
atau memanggil video atau audio kita itu atau recorder kita itu ke sini gitu. Jadi nggak akan seberat ketika kita memasukkan filenya ke Atlas TA. Jadi nggak akan lemot. Tetapi permasalahannya teman-teman, kalau kita add link video atau audio itu kelemahannya satu, kita tidak bisa memindahkan audio atau video kita kemanapun karena nanti Atlas akan bingung gitu. Karena nggak ada di tempat semula. Jadi biasanya saya menggunakan AddLink karena saya memang tidak menyukai komputer yang lemot ya. Saya pakai AddLink dan saya biasanya menyimpan semua data-data yang akan saya analisis itu ke sebuah folder gitu. Dan folder itu nggak boleh diotak-atik. Begitu biasanya saya mensiasatinya. Oke, kita AddLink. Oh ya teman-teman, baik kita menggunakan add file maupun AddLink, itu nanti tidak akan merusak video atau audio kita gitu. Jadi itu hanya akan menambah layer di atas video aslinya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita add link. Kita mengarah ke mana kita menyimpannya. Nah, ini. Nih. Saya namain bisa di sini ya. Misalnya klik kanan ya, rename wawancara pertama dengan informan utama, namanya siapa inisialnya, kemudian di enter. Nah di sini teman-teman, nih di sini ya sudah berganti nama, dan di sini akan terlihat yang di bagian kanan dan di bagian bawah gitu. Nah, ini apa sih teman-teman yang ada di kanan ini, apa yang ada di bawah ini? Jadi yang di kanan ini adalah nanti tempat kita melakukan open coding. Nah, di bawah ini adalah posisi record kita itu ada di mana, begitu teman-teman. Dan ada beberapa hal yang harus kita ketahui selain bagian yang paling kanan dan bagian bawah ini. Apa itu? Yang pertama adalah playback rate. Playback rate ini adalah untuk membesarkan ukurannya agar kita lebih mudah untuk open coding atau mengecilkannya ketika kita mau melihat misalnya gambaran secara umum open coding yang sudah kita lakukan, itu nanti kita pakai di sini. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Nah, kemudian terkait dengan dokumen ini ada beberapa tools sebenarnya teman-teman yang bisa kita gunakan. Ini adalah fungsi yang ada di rekaman video ya. Di rekaman video itu ada di sini teman-teman. Nah, sebenarnya semua fungsi yang ada untuk video itu pasti ada di audio, kecuali satu teman-teman, kecuali satu. Apa itu? Yang tidak ada di fungsi audio itu hanya fungsi capture ya, karena nggak ada gambar. Capture atau snapshot itu nggak ada di sini, di recordnya kita, di audionya kita. Tetapi yang lain-lain semuanya ini ada teman-teman, semua ini ada di audio maupun video, begitu. Nah, kemudian teman-teman, apa yang ada di kanan ini? Yang di kanan ini nanti kita gunakan untuk open coding. Yang kalau di bawah ini panjangnya rekaman kita, begitu ya. Sebenarnya prinsipnya sama seperti kita melakukan open coding dengan video, begitu. Yang membedakan antara video dengan audio ini hanya satu hal, yaitu di sini di audio itu tidak ada capture. Nah, di sini juga ada playback rate-nya nanti untuk memanjangkan di bagian open codingnya. Kalau misalkan kita mau terlihat lebih panjang agar lebih mudah untuk membuat quotation atau open codingnya. Begitu juga dengan mark position dan create quotation itu dapat digantikan juga dengan koma atau titik. Sama seperti pelajaran kita sebelumnya, video kita sebelumnya di analisis video dengan Atlas TA, teman-teman bisa buka di sana, penjelasannya lebih lengkap di sana. Oke, kita mulai open coding ya teman-teman ya, untuk data audio ini. Oke, kali ini emak bangsa ini gitu, bukan karena takut ke expose. Bisa saja itu juga. Oh gitu ya, oke deh, baik. Singkat cerita,
salah satu di antara mereka itu ada kerjasama bisnis dengan saya. Bisnis makanan? Makanan, memang benar-benar bisnis makanan gitu. Jadi saya juga nggak ada pikiran awalnya kok mereka bisa terlibat dalam hal seperti itu. Tetapi memang kami, saya dan adik-adik ini itu pernah dalam satu kajian dan satu ustadz gitu. Meskipun ustadz yang ngajari kami itu juga tidak secara langsung mengajari tentang terorisme gitu, tetapi nah, kemudian kita klik kanan di bagian situ, kemudian coding, open coding, misalnya awal mula tertangkap Densus 88 misalnya, kita enter. Itu kita lakukan terus. Jadi kita lakukan bisa menggunakan mark position, kemudian create quotation. Tetapi daripada kita bolak-balik atas bawah kayak gitu, mending kita pakai keyboard kita aja. Kalau kita mau menghentikan atau memulai analisis, kita pakai spasi. Dan ketika kita mau open coding itu menggunakan mark position, dan kita mau mengakhiri quotation dengan create quotation. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai mengcoding saja dulu ya. Saya akan mulai proses coding, tetapi saya akan lebih menggunakan keyboard daripada kita menggunakan yang ada di ribbon menu ini. Itu, tetapi kami pernah dalam satu ustadz, kemudian mereka belajar dari ustadz lain, nah itu saya kurang paham. Seperti itu. Jadi, kenapa misalnya kita mau mengganti di pembahasan yang lain, kita tinggal tarik ini aja sebenarnya teman-teman. Nah, misalnya ke sini. Ketika kita itu jawab ya sesuai kenyataan, nggak dibuat-buat, itu ya sudah mengalir saja. Tapi kalau kita, kamu, orang itu satu dari percakapan densusnya, entah itu densus atau udah polisi, kita nggak diklarifikasi juga Mbak. Kalau saya itu bukan korban salah tangkap. Oh, bukan korban salah tangkap, tapi memang SOP dari mereka. Karena saya ada di TKP dan saya kebetulan berhubungan dengan itu, makanya saya harus berhubungan dengan jaringan mereka meskipun tidak dalam hal terorisme. Berhubungan dengan aktivitas mereka, aktivitas mereka, makanya saya harus ikut ditangkap. Ketika memang sudah tidak Oke, saya coba open coding kan kembali. Sudah dilepaskan dan sampai sekarang juga nggak ada, maksudnya dari kepolisian dan dari Densus juga nggak ada impact apa-apa ke saya. Dari terorisme itu juga nggak ada impact ke saya. Berarti hubungan sosial dengan orang juga lancar ya? Awal-awal masih butuh penyesuaian, tapi sampai saat ini sudah lancar. Alhamdulillah ya, sampai sekarang sudah lancar gitu ya Pak ya. Nah, berarti ini itu bukan sesuatu yang nyaman untuk diceritakan kembali, diingat kembali, tapi dengan sudah bersedia hadir. Dan itu mengambil, saya lihat sendiri ya, jadi kalau ada yang bilang, yang ditanyakan ke teman saya, bahasa Indonesia gini aja lah, karena dialognya kan pakai bahasa Jawa. Ini penyamu gitu. Ya Pak, gitu. Teman saya tanpa, meskipun ustadz yang ngajari kami itu juga tidak secara langsung mengajari tentang terorisme gitu, tetapi kami pernah dalam satu ustadz, kemudian mereka belajar dari ustadz lain, nah itu saya kurang paham. Seperti itu. Jadi kenapa saya bisa kenal sama mereka? Kronologinya seperti itu. Jadi singkat cerita, waktu itu rutinitas pagi ya. Saya manggilnya apa nih enaknya nih, Mbak, Bu atau apa? Monggo ya, gimana? Yang Mbak aja ya. Monggo. Tapi sudah anak dua. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi pada suatu pagi, saya ke sana rutinitas biasa, gitu ya, nganter bahan baku dan juga rekapan, karena saya punya bisnis sama dia, rekapan tadi snack yang sudah disetor, dan kemarin bagaimana itu seminggu ini dia pasti ke sana sekitar jam 9. Kemudian saya sampai sana biasa rutinitas, ya nyatet-nyatet, kemudian ngitung-ngitung uang gitu.
nggak ada 10 menit saya di sana, itu tiba-tiba itu datang mas-mas bawa senapan, seingat saya senapan laras panjang, itu senapan laras panjang. Nah, kemudian ketika kita misalnya merasa bahwa itu masuk ke coding, ya, coding sebelumnya, misalnya kita menganggap itu masuk ke coding awal mula tertangkap Densus 88, kita tinggal nanti klik kanan, teman-teman. Nah, ini kan terlalu kecil ya, kita besarkan dengan playback rate ini. Nah, itu terus diklik kanan, di bagian sini diklik kanan, kemudian coding dan list coding gitu. Jadi caranya kayak gitu. Kalau itu kekecilan bisa digedein dengan playback rate awal mula tertangkap Densus 88 gitu. Itu kemudian di oke gitu ya teman-teman ya. Untuk fungsi misalnya kita ngerasa kayaknya kurang panjang deh quotation kita bisa tarik itu semakin panjang atau kita bisa turunkan itu. Sebenarnya sama teman-teman dengan analisis video, yang membedakan hanya fungsi capture yang tidak ada di rekaman ini. Tetapi teman-teman, kelebihan di sini, kelebihan untuk audio, kita bisa melihat pitch-nya di sini. Ingat nggak teman-teman? Jadi misalkan nih, loh ini karena memang pembahasan dengan informan itu terkesan flat, dia pembahasannya bagus, tidak ada naik turun suara terlalu ekstrim, jadi datanya seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan nih, hal-hal yang dibahas itu hal-hal sensitif dan seseorang itu merasa berat. Kalau informan saya ini kan memang dia merasa bahwa dia bukan pelaku teror dan dia tidak perlu malu gitu dengan statusnya, karena memang SOP-nya seperti itu, dia sudah bisa menerima. Tetapi kalau yang kita analisis itu, informan kita itu adalah orang yang misalnya berat mengalami kehidupan dan kita harus mengorek-orek masa lalunya, itu nanti terlihat di sini. Pitch-nya di sini tuh bakalan kelihatan, oh ini tinggi, oh ini rendah, oh ini ngomongnya berat misalnya, itu akan terlihat teman-teman di sini. Nah, jadi itulah fungsinya kita menggunakan rekaman audio gitu, akan lebih terlihat di sini masalah pitch-nya di sini daripada kalau kita hanya menggunakan video, apalagi menggunakan transkrip wawancara. Udah rempong, kita harus ngetik. Dan itu terjadi penurunan kualitas data karena kita tidak melihat langsung dari yang sebenarnya informan kita gitu. Jadi tulisan itu tidak diinterpretasikan sama antara kita dengan informan atau dengan pembaca yang lain. Begitu teman-teman. Nah, kemudian nanti kita kalau misalkan udah selesai mengcoding, tinggal open network. Nih, sama sebenarnya teman-teman, nanti tinggal dikeluarkan quotes-nya. Kemudian mau pakai layout yang seperti apa. Kemudian nanti misalkan kalau sudah dihubungkan antar quotes misalnya. Misalnya nih, misalkan seperti ini. Kemudian kita warnain. Sama sebenarnya untuk cara melakukan pengkodingannya. Ini karena cuma ada sedikit sekali quotes-nya, karena memang kita hanya mencantumkan bagaimana step-stepnya. Kalau untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat bagian di analisis video atau tutorial Atlas TA dengan transkrip wawancara. Insya Allah di sana lebih lengkap bagaimana caranya. Tapi stepnya untuk recorder atau audio itu seperti ini. Jangan lupa di-save, jangan lupa di-export ke bentuk gambar. Jadi nanti tinggal kita gunakan untuk presentasi hasil. Jadi sekarang kita presentasi hasil itu tidak perlu menggunakan deskriptif, naratif gitu. Kita tinggal menggunakan gambar ini saja. Selain itu lebih cantik, dan juga ketika kita menggunakan gambar itu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Begitu ya teman-teman ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, boleh like, share, dan juga subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau chat saya di Instagram This is Emak Bangsa. Di Instagram saya juga terhubung langsung linknya dengan email saya, Google Scholar, Facebook, ataupun juga dengan WhatsApp pribadi saya. Begitu ya teman-teman, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.